Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan mengenai tugas akhir geometri transformasi, di mana kami membahas mengenai transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, Anjar Kusumawardhani dengan NPM 20, 10, 30, 60, 36. Izati Aufar Akmarina dengan NPM 20, 10, 30, 60, 42. Astika Nur Safira dengan NPM 20, 10, 30, 60, 66. Dan yang terakhir, Maulana Yusuf 20, 10, 30, 60, 72. Kami dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Nah, masuk dalam permasalahan kontekstual, di mana Presiden Indonesia ingin mengirimkan bantuan berupa pakaian dan makanan ke daerah terdampak gempa bumi di Cianjur. Tetapi, daerah tersebut sulit dijangkau menggunakan transportasi darat. Oleh karena itu, solusinya adalah dengan menggunakan helikopter dan mendarat di daerah lapang di dekat daerah terdampak. Kemudian, jika helikopter tersebut berangkat dari titik awal, kemudian bergerak naik sejauh 200 meter, dengan telah menempuh jarak 100 meter. Kemudian, bergerak lurus sejauh 10 km. Setelah menempuh jarak tersebut, helikopter bergerak turun sejauh 150 meter, diikuti telah menempuh jarak 700 meter. Berapakah jarak dari titik awal keberangkatan helikopter dengan daerah lapang di dekat daerah terdampak tersebut? Jarak ini dinyatakan dalam satuan kilometer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi dari permasalahan yang telah disampaikan pada sebelumnya. Dari permasalahan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa helikopter berangkat naik. Kemudian dilanjutkan dengan bergerak lurus, dan akhirnya turun di daerah lapang di dekat daerah terdampak. Kemudian, untuk mengilustrasikan permasalahan yang dibahas pada permasalahan telah disampaikan sebelumnya, yaitu jarak dari awal keberangkatan sampai dengan daerah lapang di dekat daerah terdampak untuk digunakan sebagai pendaratan digambarkan sebagai garis putus-putus. Kemudian, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, mari kita simak penyelesaiannya. Dari ilustrasi yang telah ditunjukkan sebelumnya, dan dari permasalahan yang telah ditampilkan sebelumnya, dapat kita temukan penyelesaiannya. Yang pertama, kita menemukan titik awal keberangkatan, misalkan dari sini dari titik 0,0. Kemudian, helikopter tersebut berangkat naik sejauh 200 meter dan telah menempuh jarak 100 meter. Ini bisa kita gambarkan dengan 200 meter ke atas dan 100 meter ke kanan. Ini sama dengan translasi 100-200. Sehingga helikopter bergerak dari titik 0,0 ke titik hasil translasi 0,0 terhadap translasi 100,200. Kemudian menghasilkan titik 100,200. Kemudian dari titik ini, helikopter bergerak lurus sejauh 10 km, itu sama dengan 10.000 meter. Jadi, ini bisa kita gambarkan 10.000 meter ke kanan dan 0 ke atas. Ini sama dengan translasi 10.000,0, sehingga helikopter dari titik 100,200 bergerak terhadap translasi 10.000,0 hingga mencapai titik 10.100,200. Dari titik ini, kemudian helikopter bergerak turun sejauh 150 meter dengan menempuh jarak 700 meter.
Ini bisa digambarkan sebagai 150 meter ke bawah dan 700 meter ke kanan. Ini sama dengan translasi 700, negatif 150. Titik akhir dari pemerhatian helikopter ini merupakan hasil translasi dari titik 10.100,200 terhadap translasi 700, negatif 150, sehingga titik akhirnya didapatkan 10.800,50. Kemudian, untuk menjawab permasalahannya adalah dengan mengukur jarak dari titik 0 awal keberangkatan, yaitu 0,0 ke titik tujuan, yaitu 10.800,50. Untuk penyelesaiannya secara matematis akan dilanjutkan pada slide setelah ini. Selanjutnya, penyelesaian terkait permasalahan translasi. Diketahui bahwa helikopter tersebut mengalami 3 kali translasi atau perpindahan. Yang pertama, yaitu translasi 0,0 terhadap translasi 100-200, yaitu dengan titik awal 0,0 ditranslasikan oleh 100-200, menghasilkan 0 plus 100 dan 0 plus 200, yaitu A aksen 100-200. Selanjutnya, translasi kedua yaitu translasi A aksen 100-200 terhadap translasi 10.000 menghasilkan A aksen 100-200 ditranslasikan oleh 10.000 yaitu 100 plus 10.000, 200 plus 0, maka A double aksen yaitu 10.100 dan 200. Selanjutnya, translasi ketiga yaitu translasi A double aksen, yaitu 10.100,200 terhadap translasi 700 min 150, menghasilkan A double aksen 10.100,200 ditranslasikan oleh 700 min 150, maka 10.100 plus 700 dan 200 min 150 menghasilkan A triple aksen 10.800 dan 50. Baik, akan saya lanjutkan ya. Selanjutnya yaitu penyelesaian. Untuk menghitung jarak titik awal keberangkatan helikopter sampai dengan titik berhentinya helikopter tersebut dapat dihitung dari jarak antara dua titik, yaitu titik awal dan titik akhirnya. Dengan titik awalnya yaitu 0,0 dan titik akhirnya 10.800,50. Nah, untuk menghitung jarak antara dua titik tersebut, kita dapat menggunakan rumus akar X2 min X1 yang dikuadratkan, kemudian ditambahkan dengan Y2 min Y1 dikuadratkan. Nah, setelah itu, X dan Y-nya yang didapat dari titik awal dan titik akhir tadi dimasukkan ke dalam rumus tersebut, sehingga sampai kita menghasilkan hasil yaitu 10.800,1157 meter. Nah, karena ini meter, maka untuk mempersimpel kita bisa bulatkan satuannya ke kilometer. Nah, setelah dibulatkan ke kilometer, maka kita dapatkan 10,8 kilometer. Nah, maka dari perhitungan tersebut kita dapat ketahui bahwa jarak dari titik awal keberangkatan helikopter tersebut sampai jarak mendaratnya helikopter tersebut yaitu sejauh 10,8 km. Seperti itu. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.